Oke guys, kita lanjut ke tugas yang berikutnya. Ya, soal selanjutnya itu jelaskan tentang teknik-teknik molekuler yang digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi atau sampel-sampel mikrobiologi. Teknik molekuler. Teknik molekuler telah menjadi alat penting dalam pemeriksaan mikrobiologi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menganalisis mikroorganisme dengan akurasi dan kecepatan tinggi. Berikut beberapa teknik molekuler yang umum digunakan dalam pemeriksaan sampel mikrobiologi. PCR adalah teknik amplifikasi DNA yang memungkinkan deteksi fragmen DNA spesifik dari mikroorganisme. Metode ini sangat sensitif dan spesifik, memungkinkan identifikasi patogen bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. PCR konvensional dan real-time PCR sering digunakan dalam diagnosis klinik untuk berbagai infeksi. Loop mediated LAMP adalah teknik amplifikasi DNA yang dilakukan pada suhu konstan sehingga tidak memerlukan siklus termal seperti pada PCR. Metode ini cepat, efisien, dan dapat digunakan di laboratorium dengan fasilitas terbatas. LAMP telah diterapkan dalam mendeteksi berbagai patogen, bakteri, dan virus. Sequencing DNA. Sequencing DNA digunakan untuk menentukan urutan nukleotida dalam DNA mikroorganisme. Teknik ini membantu dalam identifikasi spesies, analisis resistensi antimikroba, dan studi epidemiologi molekuler. Teknologi sequencing generasi baru, next generation sequencing, memungkinkan analisis genom secara keseluruhan dengan cepat dan akurat. Analisis gen 16S RNA. Gen 16S RNA adalah komponen konservatif dalam genom bakteri yang sering digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi bakteri. Amplifikasi dan sequencing gen 16S RNA memungkinkan identifikasi bakteri yang sulit dikultur atau tidak dapat dikultur sama sekali. RFLP. RFLP adalah teknik yang memanfaatkan perbedaan pola pemotongan DNA oleh enzim restriksi untuk membedakan antara strain atau spesies mikroorganisme. Metode ini berguna dalam epidemiologi molekuler dan penelusuran sumber wabah infeksi. PCR hibridisasi. Teknik ini menggabungkan amplifikasi DNA melalui PCR dengan hibridisasi menggunakan probe spesifik untuk meningkatkan spesifitas deteksi. PCR hibridisasi digunakan dalam identifikasi patogen dengan akurasi tinggi. Ini adalah daftar pustaka dari soal yang tadi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jelaskan cDNA, proses pembuatan dan peranannya. cDNA. cDNA adalah DNA beruntai ganda yang disintesis dari cetakan RNA melalui proses yang disebut transkripsi balik. Berbeda dengan DNA genomik, cDNA hanya mengandung ekson, yaitu bagian dari gen yang diekspresikan menjadi protein, tanpa intron. Hal ini menjadikan cDNA sangat berharga dalam berbagai aplikasi bioteknologi dan penelitian molekuler. Proses pembuatan cDNA. Isolasi RNA. RNA total diekstraksi dari sel atau jaringan target untuk amplifikasi tertentu. Messenger RNA mRNA dapat dipisahkan karena mengandung informasi pengkode protein. Poin yang kedua, sintesis untai pertama cDNA, enzim reverse
sintase menggunakan mRNA sebagai cetakan untuk mensintesis untai pertama cDNA primer atau primer oligo DT atau DT. Sering digunakan karena berikatan dengan ekor poli A pada mRNA. Sintesis untai kedua cDNA setelah untai pertama terbentuk, untai kedua disintesis untuk membentuk cDNA beruntai ganda yang stabil dan siap untuk diaplikasi selanjutnya. Peran cDNA. Cloning gen. cDNA digunakan untuk mengcloning gen eukariotik ke dalam vektor ekspresi, memungkinkan produk protein rekombinan dalam sistem prokariotik seperti Escherichia coli. Analisis eksperigen. cDNA berfungsi sebagai template dalam teknik seperti PCR kuantitatif, qPCR, untuk mengukur tingkat ekspresi gen spesifik. Pembuatan pustaka cDNA. Kumpulan cDNA mewakili mRNA dari suatu organisme atau jaringan tertentu dapat dibuat menjadi pustaka cDNA, berguna untuk studi fungsi dan gen dan penemuan gen baru. Diagnostik molekuler. cDNA membantu dalam deteksi patogen atau mutasi genetik dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Ini adalah daftar pustaka dari soal yang terakhir tadi. Mungkin itu adalah beberapa penjelasan mengenai tugas-tugas saya. Mohon maaf jika ada salah, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan suci Ramadan.